2021 dengan nomor pendaftaran 20218075557. Pada video pembelajaran ini adalah video pembelajaran kelas 12 dengan KD 3.2 merancang karya tari dilaksanakan di SMA Negeri 11 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada pagi hari ini semua sehat-sehat. Sudah sarapan kan? Sudah. Ya, kita ketemu lagi dengan saya. Kita kembali belajar tentang seni tari dalam mata pelajaran seni budaya. Silakan Bagas, ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, berdoa untuk yang masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih Bagas. Oke, mudah-mudahan setiap memulai aktivitas dengan diawali berdoa, dipermudahkan urusan kita ke depannya, ya kan? Baik. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya perlu tahu mengecek dulu kehadiran kalian semuanya. Oke, Azmi Desinta, Hadir Pak. Maria Andari, Raisa Yovanka. Izin dong. Kenapa? Ini ada acara. Oh, ada acara. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya saya minta kalian coba biar kita sama-sama menyaksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru terbuka dengan salam. Nabi tersunnah dalam momen tanda mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru terbuka salam sejahtera. Semua kita mengingat. Nah, gimana menurut kalian penampilan tarinya barusan? Keren banget Pak. Hah? Keren banget. Keren ya? Oke. Nah, itu penampilan tari apa kira-kira? Tari apa tadi, ada yang tahu? Rato Jaru. Rato Jaru. Oke. Jadi tari itu menjadi tari pamungkas sekali untuk pembukaan itu yang semua orang terpana, ya kan? Semua orang terpukau dengan penampilan tari itu, ya kan? Apa yang kalian rasakan? Ada yang bisa jawab mungkin? Kalau yang saya rasakan pasti bangga dan juga merinding ngelihatnya, karena anak-anak bangsa Indonesia dari ribuan anak yang tampil di sana membawakan salah satu budaya Indonesia yang dilihat oleh bukan cuma dari dalam maupun luar negeri juga. Dan pasti bangga banget mereka bisa ngebawain, dan persiapannya juga pasti pendidikannya keren banget. Para pelajar SMA dari DKI Jakarta yang menari Rato Jaru pada pembukaan Asian Games. Kalau sekarang 2021, berarti zaman dulu tuh kalian mungkin masih SMP. Tampil di situ di event internasional, itu rasa bangganya yang luar biasa. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada pagi hari ini, biar tetap semangat, seperti biasa, pelajaran saya selalu ada. Nah, silakan sekarang maju berdiri semuanya. Dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih beragam, dengan seni hidup lebih bergerak. Kita lebih semangat. Oke, terima kasih anak-anakku sayang. Ya, lalu 3 minggu yang sebelum-sebelumnya ya kita belajar tentang manajemen tari. Berarti di situ
kita belajar tentang apa ya? Prinsip bagaimana, ya kan? Memanage sebuah pertunjukan, ya kan? Ada konsepnya juga kan? Ada. Terus apa lagi? Ada merancang apa lagi? Apa? Tata panggungnya, merancang lagi proposal, ya kan? Nah, pada hari ini, jadi yang beberapa kali di depannya, pertunjukannya sudah kita rancang, pertunjukan harinya sudah kita rancang, konsep pertunjukannya, memanage-nya bagaimana. Nah sekarang apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti pertama adalah pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan merancang karya tari, kemudian konsepnya seperti apa, selanjutnya tahapan-tahapan apa sih dalam merancang karya tari. Terakhir nanti kita juga harus bisa merancang yang namanya tata teknik pentas kan. Sebelumnya udah merancang panggungnya. Nah sekarang dari tari yang kita ciptakan, yang kita rancang ini, maunya panggungnya seperti apa, dekorasi panggung seperti apa. Ya, nah sebelum kita masuk ke materi berikutnya, oke, kalian boleh saksikan kembali video berikut ini. Satu hal yang ingin saya berbagi dengan kalian, tari seribu tangan yang tadi kita saksikan itu adalah ditarikan oleh orang-orang yang difabel. Orang difabel apa? Oke, kita bicara ya, yang nggak bisa ngomong atau biasanya disebut dengan kata bisu. Kalau orang itu bisu, umumnya dia pasti benar umum ya kan, pasti dia tidak mendengar. Anda bayangkan, kalian bayangkan ya anak, bahwa dengan tanpa mendengar, dengan musik tempo sedemikian rupa, dengan bentuk gerak sedemikian rumitnya, mereka mampu menarikannya. Oke. Masa sih kita yang sempurna ini tidak bisa menari? Jangan menari seperti, pokoknya menari ya. Sedemikian rumit yang bisa dilakukan sama-sama yang berkebutuhan khusus ibaratnya. Nah, kita juga pasti bisa yang sempurna. Yang membedakan apa? Semangat yang membedakan, motivasi kita yang membedakan, ya kan? Mereka ada nilai antusiasnya yang luar biasa, semangatnya yang luar biasa, disiplinnya yang luar biasa. Nah, kita minggu lalu sudah belajar bahwa di dalam sebuah manajemen itu ada namanya komando, ya kan? Kita harus mengikuti apa kata komando. Kita harus bisa mendisiplinkan diri untuk bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman kita penari yang tadi kita tonton itu ada komandonya, ada yang mengajarkan. Menurut saya sih pengajarnya juga sangat luar biasa, mampu memberikan sentuhan irama, sentuhan gerak yang begitu luar biasa bisa dilakukan sama mereka. Pelatih yang luar biasa. Kita bisa dikatakan bisa merancang karya tari, sudah bisa dikatakan mampu merancang karya tari. Apa sih indikatornya yang menyatakan bahwa kita sudah bisa merancang karya tari? Boleh Bagas tolong dibacakan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi 3.2.1 menguraikan konsep merancang karya tari. 3.2.2 menganalisis tahapan-tahapan dalam merancang karya tari. 3.2.3 membuat rancangan tata teknik pentas dalam merancang karya tari. Kemudian dikatakan kita sudah mampu merancang sebuah karya tari itu kalau kita tahu sudah bisa itu merancang tata teknik pentas, membuat rancangan tata teknik pentas. Terakhir adalah saya akan menilai kemampuan itu benar atau tidak dengan mempresentasikan semuanya, konsep, tahapan dan teknik tata pentas. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Oke, boleh tolong dibacakan Delisa. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah memperhatikan pemutaran video karya kreasi melalui pembelajaran PBL dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan konsep merancang karya tari secara tepat dan kreatif. Yang kedua, setelah memperhatikan pemutaran video karya tari kreasi dengan model pembelajaran PBL dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis tahapan-tahapan dalam merancang karya tari secara kritis dan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video karya tari kreasi melalui model pembelajaran PBL dan diskusi
kelompok, peserta didik mampu merancang tata teknik pentas dalam merancang karya tari dengan kreatif dan tepat. Atau sudah bisa menguraikan, menganalisis dari konsep tahapan tadi ya sampai ke tata teknik pentas. KKM-nya berapa sih pelajaran saya? KKM-nya berapa? Apa aja sih yang dinilai dalam proses selama kita belajar tentang merancang karya tari itu? Ada penilaian berupa penilaian sikap, ya, itu dari observasi, berarti diamati, ya kan? Apa yang diamati? Fokus pada sikap yang jujur. Jadi yang dinilai itu adalah dari sikapnya jujur enggak, disiplin enggak, tanggung jawab enggak, mandiri enggak, percaya diri enggak, atau rasa ingin tahu tinggi enggak. Nah, rasa ingin tahu itu nanti dilihat waktu kalau kita sudah melakukan diskusi, dia lebih aktif enggak, dia mencoba untuk mencari menggali lebih banyak informasi enggak. Nah, itu semuanya dinilai loh. Bagas, ngantuk sekali anak gue satu ini. Tidur jam berapa semalam kamu? Hah? Begadang? Hah? Kagak. Terus kok ngantuk banget? Kenapa? Kamu habis ngapain? Kerja kamu pulang sekolah enggak kan? Biar lebih semangat. Kayaknya nanti di sela-sela belajar tadi kan diminta Bagas ya yang mengikuti awalnya kali depan ya. Sebelum kita mulai kembali, apa sih yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini? Kalian boleh saksikan dulu juga video berikut ini. Baik, ya. Itu tadi salah satu contoh tari kreasi, karya tari baru, ya. Dari dia merancang sebuah karya tari, tadi salah satu bentuk tari karya baru. Oke, tari kreasi. Nah, kenapa sih dikatakan dalam merancang karya tari itu apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama kayak tadi kalian lihat, biasanya kalau tari zapin itu nggak ada yang pakai properti atau alat-alat seperti ada kursi dan segala macam kan. Semuanya rata-rata tariannya di lantai saja atau di atas panggung biasa saja. Nah, ini berarti kreasi. Berarti kenapa merancang karya tari kita harus punya konsep dulu tentang karya tari itu. Oke, konsepnya apa? Konsep merancang karya tari itu apa? Terus apa sih konsep? Ada tahu nggak? Konsep apa sih? Harus punya ide. Bikin video apa? TikTok loh, ingat nggak? TikTok dengan temanya apa? Oke. 5M ya, atau apa namanya, mencuci tangan. Oke. Dari semua itu yang menang yang bagus ada tuh yang saya pakai untuk pentas seni siswa SMA se-Jakarta waktu itu tari TikToknya 11 itu dipakai. Ya, kan pas lagi COVID nggak bisa kemana-mana. Yang waktu itu yang lagi sangat mungkin adalah kita harus selalu sering mencuci tangan. Oke, setiap dari mana yang apa cuci tangan, ya kan? Oh ya udah, kenapa nggak dibikin itu tuh ide. Kemudian temanya apa? Setelah ide apa? Kita teruskan ke tema. Kenapa butuh tema? Dengan tema kita jadi tahu mudah membuat alur ceritanya dari tari yang kita bikin. Contohnya, temanya tentang pencegahan penularan virus, ya kan? Terus atau temanya tentang sudah bosan di rumah, pengen melakukan aktivitas di luar. Jadi otomatis ada alur cerita yang lebih mudah dibuat. Nah, kemudian apa? Selanjutnya adalah ada tahapan-tahapan dalam merancang karya tari. Ya, tahapan-tahapan dalam merancang karya tari apa? Pertama, kita harus melakukan dulu, nanti kalian bisa pelajari lebih jauh. Ada yang namanya eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Mencari penjajahan gerak. Contoh, ya kan? Nari dikit bisa ya. Oke. Selanjutnya, kalau nari harus pakai pakaian praktek nari ya. Ini resmi banget saya nari ya. Oke. Contohnya gini. Biasanya kan jalan kita biasanya gimana sih? Jalan biasa aja begini, ya. Nah, kalau ditari di eksplorasi, jalannya nggak hanya begini, bisa aja jadi tuh
bisa maju mundur, ya kan? Maju mundur, tak, bisa begitu. Jadi banyak variasi yang bisa kita lakukan. Oke? Agar tata yang kita rancang tadi bisa benar-benar bermakna di atas pentas, kita harus pikirkan juga yang namanya apa? Apa yang ketiga tuh? Rancang tata teknik pentas. Jadi panggungnya pun apa yang kita butuhkan sehingga yang kita pengen ungkapkan tadi dari merancangan karya tari kita itu tercapai dan penonton puas. Oh, saya pengen lightingnya yang seperti apa, ya kan? Dulu saya pernah punya pengalaman bikin sebuah karya tari. Tarinya itu mulai dari tengah-tengahnya panggung dan disorot pakai lampu. Saya terinspirasi idenya adalah dari film Mr. Bean. Coba kalau lihat Mr. Bean, jatuh dari langit, langsung lampunya lampu sorot set, lampu spotlightnya nyala set, menyorot si Mr. Bean. Ide saya dari situ. Saya pernah bikin tari sama. Dia udah tiduran di tengah, cuman nggak langsung terang. Dari gelap, jadi fade in lampunya, makin lama makin terang. Sudah keterangan cukup, dia baru mulai bergerak terlihat dari gerakan orang mulai bernafas sampai bangun. Nah itu tata teknik pentasnya dipikirkan sampai ke tata lampu, dekorasi yang dibutuhkan, sama kayak beberapa minggu lalu yang sudah kalian bikin oleh tim artistik, tim artistik ya, yang membuat tentang rancangan panggung ya. Oke, nah itu salah satunya kayak gitu. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan melakukan diskusi. Nah sebelum diskusi, kita bagi kelompok dulu. Wiki mana nih Ki? Kelompok 2. Tiap tarik Maria, kalau diputarin Maria, kalian diputarin deh yuk. Bukan lari bangun, semuanya tidak ke kelompok masing-masing. Kamu tangan dulu dari sini tempat kita tempat. Yuk, cari kelompok masing-masing. Diburuan ke sini. Kalian silakan diskusikan tentang pengertian merancang karya tari sama konsep merancang karya tari. Kelompok 2 silakan diskusikan dan cari referensi tentang tahapan-tahapan merancang karya tari. Dan kelompok 3 silakan cari bagaimana caranya membuat sebuah rancangan tata teknik pentas dalam merancang karya tadi. Nah, kalian berdiskusi, silakan kalian cari referensinya sebanyak mungkin literatur. Pertama, ada beberapa link juga yang sudah saya share di Google Classroom-nya. Silakan kalian lihat tentang materi-materi yang ada saya share di situ tentang bagaimana materi tentang merancang karya tari. Bisa juga menggunakan buku pelajaran kelas 12 yang tentang bab seni tari, bab 5, bab 6 ya. Terus kalian juga bisa mencari lewat internet atau lewat website. Silakan kalian cari sendiri, kalian jauh lebih jago. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian itu kalian kemas dalam bentuk sebuah PowerPoint yang nanti akan kita sama-sama diskusikan atau presentasi ke depannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, selamat bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, seperti pertemuan kita pada yang sebelum-sebelumnya, kita akan mengadakan diskusi seperti biasa. Ini kita presentasi di urutannya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Timar Variansyah dari perwakilan kelompok 1. Saya Alia Fatma Hadi dari perwakilan kelompok 1. Sini kami akan membacakan tentang pengertian dan konsep merancang karya tari. Pengertian merancang karya tari. Merancang karya tari adalah kegiatan berpikir untuk merencanakan sebuah karya tari. Hasil kegiatan ini berupa gagasan tari. Menurut Salm Murgianto, seperti dikutip Edi Sediawati dalam Pengetahuan Elementer Tari dan Berbagai Masalah Tari tahun 1986, ada 2 langkah dalam menyusun karya tari. Pertama, dengan menggunakan pola-pola gerak tari tradisi yang sudah ada sebelumnya. Sementara yang kedua, pencarian gerak baru dan dapat bertolak pada sumber gerak yang terdapat di alam sekitar kita. Konsep merancang karya tari. Sebelum memulai merancang karya tari berupa pengolahan gerak, terlebih dahulu harus dipikirkan adalah konsep garapan tari yang akan dirancang menjadi sebuah karya tari. Sehingga tarian tersebut dapat dinikmati dan diapresiasi oleh penikmat seni tari. Konsep dalam merancang karya tari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ide. Dalam merancang atau menciptakan sebuah karya tari, hal pertama yang harus dilakukan adalah pencarian ide. Ide yang bisa didapatkan dalam berbagai keadaan, situasi dan kondisi kehidupan, dan dari berbagai macam sumber. Yang masuk ke dalam tubuh koreografer melalui panca indera. Mencari beberapa ide dan menentukan sebuah pilihan yang sesuai yang diinginkan, lalu kemudian dituangkan ke dalam sebuah bentuk karya tari. Kedua, tema. Jika ide sudah cocok dengan apa yang diinginkan, maka selanjutnya mencari tema. Tema akan membantu dalam menyusun alur cerita untuk dapat mengetahui di mana klimaks yang akan diambil dalam merancang karya tari, pola garapan tari. Selanjutnya dalam merancang karya tari, yang dipikirkan adalah pola garapan tari. Pola garapan tari dalam merancang karya tari adalah sebagai berikut. Tari kreasi berasal atau yang berakar dari tari tradisi, tari kreasi yang berpijak di luar tradisi atau lepas dari tradisi. Tari kreasi diciptakan untuk mengekspresikan ungkapan perasaan, ide maupun pesan dalam gerakan. Yang ketiga ada pemilihan penari. Pemilihan penari yang tepat merupakan hal yang penting dalam merancang karya tari. Karena penarilah yang akan menyampaikan pesan yang diinginkan penata tari yang dituangkan berupa rangkaian bentuk gerak yang telah dibuat menjadi sebuah karya tari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Gimana dari kelompok 2 sama kelompok 3? Apakah ada pertanyaan buat kelompok 1? Mau nanya dong. Silakan yang sebutkan apa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Penari yang baik itu kayak gimana sih? Baik Azmi, saya akan menjawab pertanyaannya. Pemilihan penari yang baik itu adalah yang memahami tata cara menari yang baik, bertubuh lentur, dan memiliki sifat percaya diri. Terima kasih. Gimana buat kelompok 2 udah puas belum dari jawaban kelompok 1? Cukup. Oke. Selanjutnya ada lagi kan dari kelompok 1 ingin bertanya dari kelompok 3 ke kelompok 1. Udah? Cukup? Ya, terima kasih kelompok 1 dipersilakan. Ya, lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Desinta Maharani. Saya Tabita Aurelia. Saya Risa Zahra. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan merancang karya tari. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi itu apa sih? Eksplorasi itu adalah proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak
melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak tari. Dalam proses eksplorasi, ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Ada apa aja sih? Yang pertama ada rangsang dengar. Rangsang dengar ini dapat ditemui dari instrumen musik, suara manusia, suara alam, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada rangsang visual. Rangsang visual ini suatu gerak yang dibuat berdasarkan apa yang kita lihat di depan mata kita. Kemudian yang ketiga adalah rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik ini adalah perkembangan atau pengembangan suatu gerak tari dari gerak tari yang sebelumnya menjadi gerak tari yang baru. Kemudian ada yang terakhir adalah rangsang gagasan. Rangsang gagasan itu adalah suatu ide utama atau ide pokok dari pencarian suatu gerak tari. Dan selanjutnya setelah dilakukan eksplorasi maka akan dilakukan stilisasi. Stilisasi sendiri adalah proses penghalusan atau memberikan kesan yang indah dari suatu gerakan. Nah, stilisasi ini dilakukan pada hasil eksplorasi gerak untuk diubah atau diperindah dengan proses pengembangan. Proses pengembangan gerak ini dapat dilakukan dengan cara merubah volume, level kesan, ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya. Kemudian yang ketiga ada improvisasi. Improvisasi merupakan pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu improvisasi. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda, tetapi masih disesuaikan dengan maksud pengadegan dari gerak tari itu sendiri. Yang selanjutnya, keempat, setelah dilakukan improvisasi, maka ada komposisi, yaitu penataan tari atau mengkomposisikan tari memerlukan kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, menyangkut dari sikap dan perasaan seseorang. Terus kreativitas memperlakukan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas, dan juga serta kemampuan untuk mengolaborasikan atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Dalam komposisi tari ini diperlukan unsur-unsur gerak seperti desain atas, yaitu gerak simetris dan asimetris, gerak lengkung, garis lurus atau horizontal, dan komposisi kelompok yaitu desain lantai, yaitu musik, pentas, tata rias, busana, properti, dan alat-alat lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Pengertian tata teknik pentas atau TTP adalah pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk tentang pementasan atau pertunjukan, antara lain pengenalan pentas atau panggung atau staging, komposisi pentas atau composition, tata rias atau make up, tata busana atau costuming, tata lampu atau lighting, dekorasi atau scenery, dan tata suara atau sound system. Selanjutnya ada fungsi tata teknik pentas. Memberikan dimensi ruang atau kesempatan imajinatif pertunjukan yang mampu mencerdaskan para penonton. Nah, selanjutnya panggung dibagi menjadi 3, yaitu panggung arena, panggung proscenium, dan panggung campuran. Panggung arena adalah panggung terbuka yang tidak terdapat batasan jelas antara pemain dengan penonton. Yang kedua adalah panggung proscenium. Panggung proscenium adalah panggung dengan batasan yang jelas antara pemain dengan penonton. Nah, yang terakhir ada panggung campuran. Panggung campuran adalah panggung yang menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak sesuai peristiwa yang mengombinasikan antara panggung arena dan panggung proscenium. Bisa dilihat seperti contoh maket di atas. Maket di atas menggunakan panggung proscenium dan menggunakan sistem penonton yang festival. Selanjutnya tata lampu. Tata lampu sebagai penerang tempat menari dan memperkuat adegan serta suasana tarian. Dan tata dekorasi. Tata dekorasi panggung harusnya dibuat dan disesuaikan dengan konsep pertunjukan tari agar panggung terlihat lebih hidup serta menarik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong. Kelompok 2 atau kelompok 1 yang ingin bertanya pada kelompok 3 dipersilakan. Jangan lupa sebutin nama asal kelompoknya. Ya, silakan.
Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Dimensi ruang yang dimaksud dalam pertunjukan tata teknik pentas itu adalah memberikan kesan imajinasi peristiwa yang dibangun pada penyajian tari berdasarkan konsep penyajiannya. Jadi begitu. Ada lagi? Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bagas sama Denis boleh duduk kembali. Terima kasih. Saya tepuk tangan buat para wow, luar biasa ya. Ini salah satunya loh kelebihan orang yang sudah terbiasa atau sudah pernah naik panggung ditonton oleh banyak orang. Rasa percaya dirinya itu beda. Berdiri di depan sini itu akan sangat berbeda loh dengan orang yang belum pernah naik ke atas panggung disuruh di depan itu rasa percaya diri itu berbeda banget. Oke, ini kelebihannya kita orang yang biasa naik panggung untuk berbicara itu punya rasa percaya diri. Ada lagi nggak tambahan atau dari kekurangan dari setiap kelompok yang perlu ditambahkan? Kelompok satu mungkin, kelompok satu mana ya? Lupa. Yes. Kelompok satu ada yang mau ditambahkan lagi dari materinya atau mungkin dari kekurangan dari materi kelompok lainnya ada yang mau ditambahkan? Cukup. Dua? Cukup, Pak. Tiga? Cukup. Oke. Nah, kalau menurut kalian sudah cukup, mungkin sedikit dari saya masukkan. Oke. Ada sedikit koreksi yang tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 atau kelompok 2 ya. Tadi apa pertanyaannya? Apa perangsang gagasan memiliki peranan penting? Sebenarnya itu pertanyaan dari kelompok 2. Cuma kelompok 2 salah memahaminya ya. Malah dijawabnya adalah stimulus itu ada stimulus rangsang auditori, visual, kinestetik dan gagasan. Oke, saya akan meluruskan. Dalam kita melakukan eksplorasi secara umumnya melalui stimulus yang tadi itu ada stimulus secara auditori, visual, kinestetik dan gagasan atau ide. Kenapa ide itu gagasan yang paling dianggap utama dan penting? Sama dengan tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa sebelum kita melakukan yang namanya eksplorasi, sebelum kita melakukan yang namanya mulai akan merancang karya tadi atau tahap awal dalam merancang karya tadi, yang pertama akan ada dulu apa? Apa tadi? Ide. Visual itu tidak hanya apa yang terlihat di mata, tapi seperti ini. Sama juga dengan yang dihayalkan, jadi membayangkan. Kan kita nggak bisa membayangin bagaimana deburan ombak itu kalau kita orang nggak pernah ke pantai, ya kan? Dia mencoba, ya kan? Terus dengan melihat juga kita lihat, oh iya, kalau angin itu daun itu kalau kena angin dia begini, gitu kan? Ya. Terus apalagi itu kalau lihat burung terbang, oh dia begini. Itu kan dia bisa membayangin sambil pernah melihat, tapi kan nggak pernah melihat secara umum juga, secara utuh. Nah, baik, semuanya sudah sama-sama kita kerjakan. Kalian sudah melakukan diskusi sudah dipresentasikan juga, ya kan? Dan kita juga sudah sama-sama tanya jawab dan sama-sama sudah melakukan evaluasi barusan. Oke? Apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan proses tadi kalian presentasi dari materi yang sudah kalian ungkapkan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, nah kita udah mengemas nih pelajaran kita sedemikian rupa dari tadi. Oke, apa sih yang kalian rasakan dari kegiatan belajar seperti ini? Pesan yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini, kita jadi lebih tahu nih Pak tahapan-tahapan dari perancang karya tari, dan itu semua ngebuat kita pastinya jadi lebih interest atau lebih ingin belajar lebih nih tentang karya tari gitu Pak, dan pastinya senang juga dan seru belajar pada hari ini. Senang seru belajar hari ini. Ada tambahan stimulus rangsang ya. Tadi rangsang kinestetik, visual, auditori atau pendengaran dan ide. Jadi tambah ide ya. Idenya jadi ada rangsang lagi dari kegiatan bersama seperti ini, kegiatan belajar seperti biar lebih termotivasi lagi, bersemangat lagi dalam bekerja. Kadang dalam melakukan merancang karya. Oke.
pesannya itu. Nah sekarang apa yang kita dapatkan setelah pembelajaran seperti ini? Kalian dapat apa sih dalam pembelajaran ini? Ah yes, Ryan. Oke, dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu nih Pak, konsep merancang karya tari itu kayak gimana, terus tahapan-tahapan merancang karya tari itu seperti apa, sama juga kita tahu rancangan atau teknik pentas seni nanti. Pada hari ini dapat adalah pertama konsepnya apa? Apa sih konsep yang harus kita pikirkan dalam kita merancang karya tari? Ya kan? Kedua adalah bagaimana kita bisa tahu tahapan-tahapan, memahami tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapannya dalam kita merancang karya tari. Kemudian setelah tahapan itu kita lakukan, kita rancangan kita sudah selesai, bagaimana kita harus memikirkan juga tahapan itu bisa terdukung dengan tampil yang lebih maksimal di atas panggung. Jadi harus memikirkan juga tata teknik panggungnya. Oke, baik anak-anakku yang luar biasa, ada sesuatu benar-benar anak yang hebat ya. Kelas 12 pelajaran sama saya seni tari pada hari ini. Anda luar biasa sekali, kalian sangat luar biasa. Nah, sebelum berakhir ada LKPD, itu adalah tentang kalian nanti berdiskusi hasil diskusi kelompok ini diisi dalam LKPD tersebut, mulai dari apa yang kalian mulai dari tahap dan pengertian dari merancang karya tari, tahap-tahap konsep merancang karya tari, tahap-tahap dalam merancang karya sama tata teknik pentas. Oke. Terus ada beberapa juga soal esai untuk secara individunya. Itu ada soal kelompok. Terus kemudian ada soal individunya ada di Google Classroom. Kalian nanti bisa buka di Google Classroom kelas 12 IPS 1. Dan sudah paham semuanya? Oke. Sudah lapar? Sudah. Nanti akan ditraktir dimakan di rumah masing-masing. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ya sekali lagi biar apa yang kita pelajari hari ini selalu menjadi berkah buat kita, diawali dengan doa, kita juga kembali tutup dengan doa. Silakan Bapak, kita tutup dulu dengan doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk kerjaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, berarti sudah pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat buat kalian, bermanfaat juga kasih buat saya, menjadi pengalaman juga buat kalian bagaimana dalam merancang sebuah karya tari. Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Salam buat orang-orang tercinta kalian di rumah, dan satu pesan saya, pandemi belum berakhir, tetap patuhi yang namanya 5M ya. Tapi namanya protokol kesehatan. Oke. Pulang dari sini langsung atau pulang sekolah langsung pulang menuju rumah. Sampai di rumah jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan membersihkan badan. Alangkah lebih baiknya langsung mandi ya. Jadi kita benar-benar menjaga kebersihan kita untuk terhindar dari virus. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.